Hai, halo semuanya. Hai, halo semuanya. Selamat datang di Nalas Napak Tilas. Apa kabar kalian pada hari ini? Sudahkah kalian makan, minum, bergigi dan pergi ke toilet? Tapi kayak ada yang kurang nggak sih? Soalnya kayak aku sendirian di sini. Kita panggil aja nggak sih narasumber kita? Halo, selamat malam. Halo. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu. Halo Sobat Nalas, perkenalkan aku Riri, narasumber 1. Hai Sobat Nalas, aku Syafira Dita, aku narasumber 2. Halo Sobat Nalas, aku Ramadika Ciko dari narasumber ke-3. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita akan napak tilas ke zaman revolusi hijau. Pasti kalian kayak baru pertama kali dengar nggak sih kayak apa sih revolusi hijau itu? Kayak terus dampak-dampaknya apa buat kehidupan kita sekarang? Nah, mungkin bisa dibantu menjelaskan kayak pengertiannya dulu deh. Nah, di sini aku bakal jelasin ya. Dikutip dari Jurnal Kebijakan Revolusi Hijau oleh Samahuddin Muharram tahun 2020. Gagasan revolusi hijau ini berawal dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus. Nah, revolusi hijau itu sendiri adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nih Kak, dalam menggunakan penggunaan teknologi modern dalam bidang agrikultur. Gerakan itu juga teman-teman dimulai dari negara-negara berkembang, contoh seperti India dan Meksiko, dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan pangan dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Oh, berarti singkatnya tuh kayak revolusi hijau ini tuh emang didorong untuk membantu para petani karena kan yang kita tahu tuh petani itu kerjanya kan masih di sawah. Iya. Jadi kayak kesannya tuh kayak terlalu tradisional gitu ya. Iya. Jadi kemajuan lagi. Tapi kira-kira kayak dampak apa sih yang kayak kita rasain sekarang gitu? Oh, ada dong Pak dampaknya yang sudah tadi aku senggol sedikit ya. Kayak para petani itu kesejahteraannya semakin meningkat, bagi ekonomi di pedesaan juga semakin menguat, dan yang paling penting itu kesadaran masyarakat di pedesaan terhadap adaptasi teknologi ini semakin terbuka lah. Mungkin lebih spesifiknya bisa dijelaskan sama ya Pak. Jadi di sini aku akan membahas tentang dari revolusi hijau. Jadi revolusi hijau ini punya dampak penting banget Kak bagi masyarakat. Yang pertama itu ada teknologi dalam pertanian. Teknologi dalam pertanian itu dipakai untuk memantau cuaca, tanah, dan lahan agar hasil panen itu bisa lebih baik lagi. Nah, terus yang kedua ada manajemen data. Jadi manajemen data itu mencakup hasil data tanah, pupuk, biar hasil panen itu lebih tepat lagi, bisa lebih baik lagi. Dan yang terakhir itu ada sistem monitoring. Jadi sistem monitoring itu untuk apa ya? Kayak memprediksi hama atau kayak penyakit gitu Kak mungkin. Nah, di sini aku bakal jelasin ya yang bagian bidang pertanian dan teknologi ya. Nah, dampak yang bisa kita rasakan itu ada 4 ya. Yang pertama itu pupuk dan pestisida. Kebutuhan pupuk dan pestisida ini meningkat secara besar. Pertama itu pupuk dan pestisida. Kebutuhan pupuk dan pestisida ini meningkat secara besar sehingga industri kimia menjadi berkembang. Yang kedua itu adalah mekanisasi pertanian. Seperti mesin-mesin traktor yang sudah mulai banyak digunakan oleh para petani. Ini dapat memicu berkembangnya industri alat berat. Nah, yang ketiga ini adalah industri benih. Penggunaan varietas benih unggul dapat mengembangkan industri benih dan teknologi genetika yang dapat menghasilkan hasil panen yang terbaik. Yang keempat itu adalah pengolahan hasil panen. Semakin banyak hasil panen yang kita dapatkan, berarti kita butuh sistem pengolahan dan distribusi yang lebih canggih. Setuju sih, tapi emang terasa banget kayak dampaknya di lingkungan kita gitu kan. Tadi udah disenggol sama Siko sendiri kayak dari penggunaan traktor, bahkan sampai kayak segini itu kan berarti kan banyak sekarang buah-buahan yang kayak standarnya itu udah kayak di luar negeri gitu kan. Jadi kita nggak perlu impor-impor lagi. Nah, tapi ada pertanyaan nih kayak gimana sih cara pemerintah itu mendorong revolusi ini agar mencakup seluruh petani-petani yang ada di Indonesia? Nah, yang aku tahu itu pemerintah mengidentifikasi para petani dengan tata cara nih teman-teman. Yang pertama itu dengan memilih bibit yang unggul, terus pemupukan, irigasi, sumber air bersama atau biasa disebut dengan upacara petani.
yang kedua itu dengan membuka lahan yang baru, menanam banyak jenis tanaman supaya mencegah gagalnya hasil panen.